Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya. Dan gimana ngebit kalian pada saat hari lebaran kemarin? Mungkin yang ngebit, yang tidak mungkin menikmati liburannya, dan mungkin yang ngebit pasti rame banget ya, karena ada beberapa kawan gue juga di Shopee, di Gojek juga memang rame bener orderannya, dan banyak juga yang ngeblast orderannya. Tapi gimana di daerah kalian masing-masing? Tulis di kolom komentar apakah sama aja ngebit pada saat lebaran ataukah mungkin makin rame dan mungkin target bonus kalian tuh tercapai semua gitu. Tapi apapun hasilnya, walaupun dikit banyak, tetap syukuri semua supaya menjadi keberkahan yang kita dapatkan di lapangan. Nah, di pembahasan kali ini, karena banyak juga driver-driver yang belum tahu masalah orderan fiktif, kita bakal ngebahas masalah gimana caranya menyelesaikan atau solusi ketika mendapatkan orderan fiktif. Jadi bagi gue pembahasan ini sangat penting banget. Jadi bagi kalian mungkin wajib juga kalau udah nonton video ini simak sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan juga bagi abang-abang yang mungkin driver Shopee Food juga, jangan ragu buat tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa bagi yang udah subscribe, jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya ketika gue upload video 2 hari sekali kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia driver Shopee Food. Nah, lanjut aja ke pembahasannya. Karena banyak juga yang bertanya atau banyak juga driver-driver yang mungkin baru belum tahu gimana cara mengatasi orderan fiktif, gimana caranya supaya uang kita kembali kalau seandainya kita sudah mempick up orderan fiktif tersebut, atau gimana caranya ketika kita mendapatkan orderan fiktif tapi belum kita pick up, gimana solusi terbaiknya. Mungkin supaya akun kita nggak kena anyep, mungkin cancel, atau mungkin kita juga aman dari notif nonaktifkan akun gitu ya, karena mungkin kita sembarang meng-cancel dan lain-lainnya. Nah, Shopee sendiri di sini sudah ada menganjurkan untuk drivernya ketika menerima orderan fiktif ya. Kita bisa baca di sini. Pesanan fiktif memang menyebalkan. Jika Anda merasa mendapatkan pesanan fiktif, lakukan hal ini untuk memastikan pesanan fiktif atau tidak. Jadi kalian kita harus menilai dulu nih orderan yang kita terima ini fiktif atau tidak. Jadi jangan sembarang nebak gitu ya. Karena ada juga beberapa orderan yang terlihat fiktif padahal tidak fiktif, padahal memang orderan asli gitu. Jadi di sini Shopee sendiri merekomendasikan cara-cara untuk menilai apakah orderan itu fiktif atau tidak. Yang pertama, sudah mencoba menghubungi pelanggan melalui telepon sebanyak 3 kali. Namun tidak ada jawaban atau nomor tidak tersambung. Jadi kita tes dulu telepon nomor customer tersebut sampai 3 kali. Kalau tidak tersambung juga, ya udah dipastikan itu fiktif. Dan yang kedua, kalau seandainya nomor customer itu tidak mengangkat atau gimana, ya itu juga bisa dikategorikan fiktif. Tapi ada ciri-ciri yang lain lagi, yaitu yang kedua, sudah mencoba chat pelanggan berkali-kali namun tidak dibalas. Jadi selain di telepon, kita juga chat pelanggan juga, atau menanyakan soal aplikasi, alamatnya yang jelasnya di mana, nomor berapa gitu kan. Tapi kalau dia tidak ngebalas juga, kita perlu wajib curiga juga ini orderannya fiktif atau tidak, seperti itu. Ciri-ciri yang ketiga adalah alamat pengantaran tidak bisa ditemukan atau palsu ya. Jadi mungkin kalau kalian ngebitnya di daerah kalian masing-masing pasti paham alamat atau daerahnya gitu kan. Tiba-tiba kalau titik mapnya mungkin tidak sesuai atau alamatnya tidak tahu, atau di titik map tersebut berada di mungkin tanah lapang, tanah kosong, kuburan dan lain-lainnya. Nah, itu patut dicurigai bahwa itu kemungkinan juga itu orderan fiktif. Keempat adalah metode pembayarannya tunai atau cash on delivery atau COD. Jadi pembayaran itu tagih tunai. Kemungkinan kalau pembayaran tidak tagih tunai, seandainya ada kriteria di atas tadi, ya kemungkinan itu tidak orderan fiktif ya. Contohnya begini, jadi umpamanya kita mendapatkan orderan yang melalui Shopee Pay atau tidak tunai gitu ya, tapi kita di telepon nggak nyambung, di chat nggak ngebales, nah itu kita pick up aja karena itu tagih tunai. Kemungkinan besar itu adalah orderan memang mungkin bisa jadi umpamanya customer apa lagi sibuk nggak bisa balas chat kita, atau mungkin nomornya tidak aktif atau mati. Karena gue juga pernah ngerasain hal seperti itu, dia bayarnya memang non tunai tapi memang nomornya susah dihubungin. Jadi kalau bisa, yang penting tuh yang intinya diperhatikan tuh kalau pembayarannya tuh tunai, itu wajib kita hubungin dulu, tanya dulu, telepon atau di chatting dulu. Nah, terus jika Anda yakin telah menerima pesanan fiktif, berikut hal yang perlu kita lakukan. Nah, jadi kalau seandainya ciri-ciri tersebut kita udah yakini bahwa orderan yang kita dapat itu adalah orderan fiktif, ini yang harus kita lakukan untuk semua driver Shopee Food, yaitu jangan selesaikan pesanan. Jadi jangan coba-coba selesaikan pesanan, walaupun mungkin terkadang driver-driver itu contohnya
tinggal satu lagi mencapai 12 trip untuk mendapatkan bonus 55.000 ya. Nah, akhirnya ternyata secara kebetulan dia mendapatkan orderan fiktif di akhir 12 trip tadi gitu kan. Nah, akhirnya kita udah tahu nih ini orderan fiktif gitu kan, tapi tetap kita selesaikan aja demi mendapatkan poin atau tupo kita atau mendapatkan bonus 55.000 bonus di akhir tadi. Nah, itu jangan sekali-kali karena customer juga bisa ngasih rating ke kita gitu kan. Ketika kita selesaikan orderan, customer berhak memberi rating kita. Takutnya si oknum pemberi orderan pengorder fiktif tadi memberi rating kita yang tidak sesuai, yang tidak pantas, yang bisa menyebabkan kita mungkin putus mitra atau akun kita disuspend sementara. Jadi langsung saja kalian wajib hubungi customer service Shopee. Nomornya di sini nanti gua tulis nomornya ya. Jadi 1500702 atau kunjungi Shopee Food Driver Center terdekat. Nah, jadi kalian juga wajib tahu nih bagi driver Shopee SDC mana atau Shopee Driver Center mana yang terdekat di area kalian. Jadi wajib tahu juga, kalian cari informasi di mana sih SDC terdekat kita supaya kalau ada masalah kita bisa samperin ke tempatnya. Tapi SDC ini sekali lagi mungkin ini jam-jam kerja ya. Jadi kalau seandainya jam kerja dia ada, kalau jamnya di luar jam kerja mereka juga nggak ada, dan hari-hari juga hari-hari kerja. Kalau hari libur mereka juga nggak ada. Makanya disediakan nomor customer service yang mungkin melayani setelah 24 jam. Nah, tapi ketika pesanan kita sudah dibeli atau kita sudah beli pesanannya, ini harus kita lakukan. Harap untuk membawa pesanan ke panti asuhan terdekat. Dengan kalian nanti bukti fotonya udah diberikan atau nanti minta kwitansinya untuk ditunjukkan kepada SDC terdekat kalian supaya nanti duit kalian bisa dikembalikan lagi atau Shopee bisa memberikan duit kalian lagi. Jadi intinya ketika kalian ngasih ke panti asuhan itu sertakan buktinya supaya nanti ketika kalian pengaduan memang ada benar-benar buktinya bahwa makanan sudah kalian sampaikan atau diberikan kepada pihak panti asuhan. Jadi foto-fotonya tuh serah terimanya wajib dipoto dan menunjukkan nama panti asuhannya. Jadi kita serah terima makanan dengan mungkin pihak panti asuhannya, dengan pihak pengelola, pengurusnya, dan foto juga nama panti asuhannya beserta mungkin alamat panti asuhannya biar jelas gitu kan. Jadi setelah kita foto itu langsung tunjukkan kepada petugas Shopee Food Driver Center. Jadi kalian langsung datang ke SDC-nya, kalian tunjukin fotonya, kalian ceritakan kronologi seperti apa, kalian mendapatkan orderan fiktifnya seperti apa. Nanti di situ insya Allah duit kalian bisa dikembalikan lagi oleh pihak Shopee. Jadi jangan pernah takut. Dan mungkin kalau seandainya kalian mendapatkan orderan fiktif di luar jam kerja atau mungkin di luar hari kerja, kalian bisa mengirimkan foto-foto bukti-bukti yang kalian kasih tadi, yang kalian foto panti asuhan itu ke email Shopee langsung gitu ya, atau mungkin nanti klik halaman ini gitu, nanti kalian tinggal klik aja gitu kan. Jadi kalau kalian pengen tahu notif seperti ini ngelihatnya di mana, itu ada di notifikasi kita. Jadi kalian bisa baca di situ, lengkap di situ. Itu cara dari Shopee sendiri mengatasi orderan fiktif atau gimana caranya supaya uang kita, kalau kita udah pick up, udah beli pesanannya, tiba-tiba itu orderan fiktif, uang kita bisa dikembalikan. Yang penting syarat dan ketentuannya berlaku gitu ya. Nah, mungkin sekian video gue pada kali ini, semoga aja bermanfaat bagi rekan-rekan yang belum tahu gimana cara mengatasi orderan fiktif ke depannya. Karena gue yakin juga banyak juga driver-driver mungkin yang baru terjun di dunia Shopee, banyak juga driver-driver yang baru dapat undangan, baru aktif akunnya. Dan mungkin juga banyak pasti di luar sana banyak juga orderan-orderan fiktif, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ngorder sembarangan dan mungkin nggak mikirin kerugian driver seperti apa gitu kan, mereka lakukan aksi-aksi kejahatan mereka. Dan semoga aja bermanfaat di video kali ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.